Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Grafika Komputer bersama saya Rizka Luciana Pratiwi. Pada sesi pertemuan hari ini kita akan membahas materi algoritma garis ya. Saat kita menggambar sebuah bentuk di komputer, entah itu kotak, segitiga atau gambar dimensi 3, semuanya sebenarnya tersusun dari kumpulan garis. Nah, pertanyaannya, bagaimana komputer bisa menampilkan garis itu di layar yang tersusun dari ribuan piksel kecil? Nah, disinilah algoritma garis berperan. Jadi algoritma ini membantu komputer untuk menghitung piksel-piksel mana aja yang perlu dihidupkan agar terbentuk garis yang tampak halus dan juga tepat. Oke, kemudian kita juga akan membahas beberapa metode populer seperti algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer dan algoritma Bresenham yang digunakan untuk menggambar garis secara menggunakan komputer. Oke, sekarang kita masuk ke bagian menarik yaitu bagaimana komputer menggambar garis. Mungkin kelihatannya sepele ya, tapi sebenarnya menggambar garis di layar itu nggak sesederhana menggambar di kertas. Nah, layar itu terdiri dari banyak banget kotak kecil atau piksel. Ya, saat kita ingin menggambar garis miring misalnya, komputer itu harus memilih piksel mana aja yang harus dihidupkan supaya tampak seperti garis lurus ya. Nah, di sini masalahnya garis yang kita buat secara matematis itu bisa punya posisi di antara dua piksel. Ya, jadi komputer nggak bisa menggambar setengah piksel. Ya, makanya komputer butuh algoritma untuk memilih piksel yang paling dekat dengan garis idealnya. Nah, di gambar sebelah kiri itu ada sebuah garis miring, ya itu adalah garis matematis yang sempurna. Tapi kalau di layar komputer, garis seperti ini itu tidak bisa digambar secara langsung, ya. Tapi di layar komputer garis seperti ini nggak bisa digambar secara langsung karena layarnya itu terdiri dari kumpulan kotak-kotak kecil yang disebut dengan piksel tadi. Nah, disinilah muncul pertanyaan penting. Piksel mana nih yang harus dinyalakan supaya garisnya terlihat lurus? Nah, komputer itu juga tidak bisa menyalakan sebagian piksel, jadi dia harus memilih misalnya seperti di gambar sebelah kanan, ya kanan atas dan kanan bawah. Mana nih deretan piksel yang paling mendekati posisi garis yang sesungguhnya? Ya, kalau misalnya kita salah pilih, nanti garisnya bisa kelihatan patah-patah atau tidak halus. Nah, masalah sesederhana ini ternyata sangat penting ya di dalam dunia grafika komputer karena hampir semua bentuk mulai dari persegi, segitiga sampai objek 3D itu tersusun dari kumpulan garis. Jadi, sebelum komputer bisa menggambarkan bentuk yang rumit, dia harus tahu dulu cara menggambar garis dengan benar. Oke, sederhananya, algoritma garis ini merupakan cara bagi komputer untuk menentukan posisi piksel mana yang paling dekat dengan garis sebenarnya atau garis matematis yang ideal. Nah, seperti yang kita tahu bahwa layar komputer itu tersusun dari kotak-kotak kecil yang disebut dengan piksel. Nah, saat kita ingin menggambar garis miring, komputer itu harus memilih kotak mana nih yang perlu dinyalakan supaya garisnya itu terlihat halus dan juga lurus. Ya, masalah ini tuh nggak sesederhana kelihatannya karena garis ideal itu bisa jatuh di antara dua piksel. Ya, kalau komputer salah pilih nanti eh, hasilnya itu bisa patah-patah. Ya, makanya dibutuhkan algoritma yang bisa menentukan piksel yang paling tepat dan inilah yang disebut dengan algoritma garis. Nah, di sini secara umum ada tiga algoritma utama yang sering digunakan untuk menggambar garis, yaitu ada line equation, digital differential analyzer, dan Bresenham algorithm. Ya, kita akan bahas satu persatu dari ketiga algoritma garis ini. Oke, sebelum kita menggambar garis di layar komputer, kita perlu tahu dulu arah garisnya.
ya. Nah, arah garis ini bisa kita bagi menjadi 4 kuadran. Ya, mirip kayak di bidang koordinat matematika yang pernah kalian pelajari di SMA. Ya, nah konsep ini penting untuk memahami arah pergerakan garis yang akan kita gambar di layar. Nah, dalam bidang koordinat, arah garis itu ditentukan oleh perubahan nilai X dan nilai Y dari titik awal ke titik akhir. Ya, berdasarkan kombinasi perubahan tersebut, kita bisa mengelompokkan garis ke dalam 4 kuadran. Sekarang kita perhatikan tabel yang ada di sini. Ada kuadran satu itu terjadi saat nilai X dan Y sama-sama bertambah. Ya, artinya garis itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ya, contohnya ini dari titik 1,1 menuju 4,5. Ya, di sini kan bertambah X sama Y-nya. Gitu, dari titik awal ke titik akhirnya. Gitu. Nah, sedangkan kuadran 2 di sini nilai X-nya itu berkurang. Ya, tapi nilai Y-nya itu bertambah. Gitu. Nah, jadi arah garisnya naik dari kiri atas ya, dari kiri atas seperti dari titik 4,2 ke titik akhir 3,4. Nah, di sini kan X-nya berkurang, Y-nya bertambah gitu. Nah, ini masuk ke dalam kuadran 2 ya. Kemudian kuadran 3, pada kuadran ini baik X maupun Y itu sama-sama berkurang. Ya, sehingga garisnya itu turun dari eh, kiri ke bawah. Ya, contohnya dari 6 eh, ke dari 6 koma minus 2 ke 4 koma minus 5. Ya, ini kan si X-nya turun dari 6 ke 4, terus dari Y-nya juga turun. Ya, dari minus 2 ke minus 5 gitu. Nah, ini masuk ke kuadran 3. Terus kemudian kuadran 4. Kuadran 4 ini kebalikannya dari kuadran 3. Jadi nilai X-nya bertambah, tapi Y-nya itu berkurang. Ya, jadi garisnya itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, di sini misalnya dari 3,49, sorry, dari 3,9 menuju 6,2. Jadi eh, X-nya itu dari 3 ke 6 naik, ya, tapi Y-nya berkurang dari 9 ke 2. Kayak gitu. Ya. Nah, dengan kita memahami arah kuadran ini, kita bisa menentukan arah pergerakan pixel saat menggambar garis menggunakan algoritma. Apakah X-nya ini harus naik atau harus turun gitu, dan apakah Y-nya itu ikut berubah atau Y-nya ini tetap. Ya, jadi kuadran ini membantu komputer untuk mengerti kemana garis harus digambar dengan benar gitu. Oke, kalau kita perhatikan kuadran dari garis ini, di sini ada 4 garis, yaitu A, kemudian B, C, dan D. Ya, pertanyaannya, garis-garis ini, yaitu A, B, dan C, itu termasuk ke kuadran mana? Ya, dan apakah ada yang bisa dianggap berada di kuadran yang sama? Oke, pertama di sini ada garis A, kita lihat. Di sini garis A, ya, itu bergerak dari titik X1Y1 ke titik X2Y2. Ya, dengan arah X-nya ini bertambah, ya, dan Y-nya juga bertambah. Gitu. Artinya garis A ini naik ke kanan atas. Jadi garis A ini masuk ke kuadran satu. Kayak gitu, ya. Oke, kemudian garis B, ya ini garis B. Pada garis B, nilai X, eh, nilai X itu berkurang ya dari 3 ke 1 ya di sini. Ya, terus kemudian Y-nya itu juga berkurang ya dari 7 ke 2 gitu ya. Nah, jadi arah garisnya itu turun dari kiri ke bawah gitu ya. Pada garis B ini
berarti kuadran 3 gitu ya. Nah, untuk lengkapnya dan untuk menjawab apakah garis A dan garis B ini dinyatakan di kuadran yang sama, itu apakah bisa? Oke, kita lihat di sini. Ya, garis A itu dimulai dari titik 3,1 ke 8,4. Ya, kalau kita perhatikan, nilai X dari 3 itu naik ke 8. Nih, dari 3 naik ke 8. Kemudian, nilai Y-nya dari 1 naik ke 4. Ya, artinya garis ini naik ke arah kanan atas. Ya, jadi garis A benar bahwa berada di kuadran satu. Nah, sekarang kita lihat garis B. Garis B ini dimulai dari 3 titik eh 3,7, maaf ya, 3,7 ke 1,2. Nah, di sini nilai X, ya nilai X ini dari 3 turun ke 1. Ya, dan nilai Y-nya juga turun. Ya, dari 7 turun ke 2. Ya, berarti kalau sama-sama turun masuknya ke kuadran 3. Jadi garis B berada di kuadran 3. Ya, tapi misalnya kita ingin ubah arah garisnya. Misalnya dinyatakan dari 3, sorry, dari titik 1,2 ya ke arah ini 3,7, maka arah garisnya itu berubah jadi naik ke kanan atas seperti garis A tadi, karena ini kan tadi dirubah ya, si ditukar gitu, 1,2-nya jadi titik awal, 3,7-nya jadi titik akhir gitu. Nah, berarti kalau misalnya dirubah bisa saja garis B-nya itu berada di kuadran satu gitu ya. Nah, jadi, secara visual, garis B itu bisa juga dianggap berada di kuadran satu kalau urutan titiknya itu kita balik, gitu ya. Nah, perhitungan gradiennya juga sama nih. Gradien itu dipakai menggunakan simbol huruf M, ya. Ini gradien M ini dihitung dengan rumus perubahan Y, ya, perubahan Y ini Y terus dibagi perubahan X ya gitu. Nah, di sini 7,2 kan ini Y-nya 7 sama 2 ya. 7,2 7 dikurang 2 dibagi X-nya 3 kurang satu gitu nih. Ya, maka hasilnya 5 dibagi 2 yaitu 2,5. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa arah garis itu sangat bergantung pada urutan titik awal, ya, ini titik awal dan titik akhirnya gitu ya. Jadi kuadrannya itu bisa berubah meskipun kemiringan garis atau gradiennya itu tetap sama nih, garisnya atau gradiennya tetap sama gitu, sama-sama 2,5 seperti itu. Oke, sekarang kita bahas cara paling dasar untuk menggambar garis lurus, yaitu menggunakan persamaan garis. Ya, di sini kita bisa lihat sebuah garis yang melewati dua titik, yaitu X, koma, X1 ya, X1, Y1, dan X2, Y2. Nah, X1, eh, X1, Y1, X2, Y2. Oke, garis ini bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis sederhana, yaitu Y sama dengan M dikali X, kemudian ditambah B. Ya, di mana M-nya ini gradien. Ya, gradien. Kemudian B-nya ini merupakan perpotongan garis dengan sumbu Y. Ya, nah, em, garis ini ya tadi eh, dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis sederhana, ya, yaitu Y sama dengan M dikali X ditambah B. Ya, nah huruf M di sini menunjukkan gradien atau kemiringan garis. Jadi gradien ini menunjukkan seberapa besar perubahan nilai Y setiap kali X-nya berubah jadi satuan.
Ya, jadi kalau M-nya besar, garisnya itu pasti lebih miring, ya. Dan huruf B ini adalah titik potong garis dengan sumbu Y, ya, yaitu posisi di mana garis tersebut memotong sumbu Y saat X-nya ini sama dengan 0. Ya, contohnya gini, kalau kita ingin tahu nilai M dan B, kita tinggal masukkan aja nih nilai X-nya, ya. Maka nanti kita akan langsung mendapatkan nilai Y-nya. Gitu. Nah, dengan rumus ini kita bisa menentukan posisi setiap titik di sepanjang garis hanya dengan mengganti nilai X ke dalam persamaan saja, gitu. Oke, setelah kita memahami bentuk umum dari persamaan garis, yaitu Y sama dengan MX ditambah B, sekarang kita cari tahu bagaimana cara menilai M, ya, mencari nilai M dan B-nya itu sendiri. Gimana caranya? Tadi kan kita udah dapet nih nilai X-nya. Ya, sekarang kita cari nilai M sama nilai B-nya. Ya, misalkan kita punya dua titik dari ujung, ya, dua titik ujung dari sebuah garis yaitu X1, Y1, X2, Y2. Nah, dari dua titik ini kita bisa menghitung dua hal penting yaitu gradients atau M dan titik potong atau sumbu Y atau B ya di sini. Nah, pertama gradien. Gradien ini menunjukkan seberapa miring garis tersebut. Rumusnya adalah M sama dengan Y, ya, dengan M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Ya, artinya kita menghitung perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X atau sering disebut dengan rise overrun, ya. Semakin besar nilai M-nya, semakin curam garisnya. Ya, terus kedua, nilai B atau titik potong dengan sumbu Y. Itu kita bisa cari menggunakan rumus B sama dengan Y1 dikurang M dikali X1. Ya, artinya setelah kita tahu nilai gradien M-nya, kita tinggal substitusikan salah satu titik yang kita miliki, misalnya X1, Y1 untuk menemukan posisi garis memotong sumbu Y. Jadi, dengan dua titik saja kita sudah bisa menentukan seluruh persamaan garisnya. Nah, langkahnya adalah pertama kita hitung dulu nilai M-nya menggunakan rumus pertama, ya, rumus yang ini. Terus, gunakan M, ya, untuk mencari nilai B menggunakan rumus ini, kedua. Ya, setelah itu kita tinggal masukkan ke dalam persamaan yang tadi, ya, yang ini Y MX ditambah B, gitu. Dan kita sudah bisa menggambar garis dengan tepat dengan perhitungan atau rumus seperti ini, gitu. Oke, kemudian kita lihat contoh penerapan persamaan garis dalam menggambar garis di bidang piksel menggunakan rumus yang tadi Y sama dengan M dikali X ditambah B. Ya, di sini kita punya dua titik ujung garis, ya, yaitu titik awal 0 dan 1, ya, 0,1, kemudian titik akhirnya 5,7. Nah, ini X1, ini X2, ini Y1, ini Y2, gitu ya, sama seperti ini. Ya, langkah pertama kita cari dulu nilai gradien atau M-nya. Ya, M ini tadi rumusnya adalah eh, kita bisa lihat di sini ya, Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Berarti di sini adalah M sama dengan 7 dikurang 1, ya, 7 dikurang 1 terus dibagi 5 dikurang 0. Ya, hasilnya adalah 1,2. Ya, berarti di sini M-nya adalah 1,2 kemiringannya. Kemudian kita cari B-nya, yaitu titik potong dengan sumbu Y. Ya, menggunakan rumus B sama dengan Y, ya, Y1 dikurang M kali 1.
Nah, di sini B ya sama dengan satu dikurang M. M-nya kan 1,2. Terus dikali X. X-nya adalah 0, X1. Nah, hasilnya adalah 1. Berarti di sini B-nya itu adalah 1. Ya, sekarang kita masukkan nilai X-nya satu per satu ke rumus Y, ya, sama dengan 1,2 dikali X ditambah satu. Ya, pakai rumus yang tadi tuh. Ya, Y-nya. Yang eh ini. Ya, pakai rumus yang ini sekarang kita. Oke, sekarang kita hitung. Oke, di sini X-nya itu dimulai dari 0. Ya, kemudian Y sama dengan M, ya 1,2 dikali X1 dikali 0 ditambah B, ya, yaitu satu. Nah, hasilnya berarti Y-nya satu, nolnya. X-nya 0, Y-nya satu. Gitu, dan seterusnya. Dan hasilnya kita bisa lihat di tabel yang ada di sini. Ya, jika dilihat dari hasil perhitungannya, satu persatu, titik piksel menunjukkan garis ini adalah 0,1, ya, 0,1, 1,2, ya, terus 2,3, 3,5, 4,6, dan 5,7. Seperti itu. Dan kita bisa lihat gambar di sebelah kiri, setiap kotak hitam nih, ya, itu mewakili satu pixel yang dipilih komputer berdasarkan hasil pembulatan tadi. Ya, nah hasilnya kita mendapatkan garis lurus dari 0,1 ke 5,7 sesuai dengan perhitungan lain, eh, yaitu equation, ya, line equation gitu. Jadi inilah cara kerja algoritma persamaan garis, ya. Sederhana tapi sangat penting ya sebagai dasar sebelum nanti kita masuk ke algoritma lain seperti DDA dan Bresenham gitu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang gradien atau kemiringan garis ya. Gradien ini menunjukkan seberapa miring suatu garis terhadap sumbu X. Nilai gradien ini diperoleh dari rumus seperti yang sudah dibahas pada slide sebelumnya, yaitu M sama dengan Y. eh, M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X 2 dikurang X1 gitu ya. Nah, dari nilai gradien ini kita bisa tahu apakah garisnya itu mendatar ya atau miring atau tegak lurus. Nah, kita lihat satu persatu. Pertama, kita lihat garis dengan nilai M sama dengan tak terdefinisi. Yang pertama, ya. Oke, ini terjadi ketika nilai X1 dan X2 itu sama, ya. Kemudian sehingga pembaginya atau penyebutnya menjadi nol, ya, atau tidak bisa dihitung, ya, makanya disebut tak terdefinisi. Nah, bentuk garisnya itu adalah tegak lurus ke atas, ya, nih, tegak lurus ke atas atau sejajar gitu ya dengan sumbu Y-nya. Ya, nah garis seperti ini itu tidak memiliki kemiringan ya. Jadi eh, tegak gitu ya bentuknya. Nah, contohnya ini kita bisa lihat di sini titik X1 dan X2 itu berada di posisi yang sama ya, sedangkan Y-nya itu naik ke atas ya, Y1 ke Y2-nya. Jadi garis ini disebut dengan garis vertikal atau garis tegak atau tak terdefinisi gitu. Terus kedua, kalau M sama dengan 0, berarti ini garisnya mendatar. Ya, nah ini terjadi kalau nilai Y1 dan Y2-nya ini sama.
Ya, Y1 ke Y2-nya ini sama. Artinya tidak ada kenaikan atau penurunan di sumbu Y-nya. Nah, garis seperti ini sejajar dengan sumbu X. Ya, gitu. Oke, kemudian yang ketiga, M sama dengan satu. Ya, maka di sini garis itu memiliki kemiringan 45 derajat. Ya, artinya setiap kali X-nya ini bertambah satu satuan, Y-nya juga akan naik. Ya, Y-nya juga akan naik satu satuan. Nah, garis seperti ini disebut dengan garis diagonal sempurna. Ya, terus keempat, ya, kalau nilai gradiennya antara nol ya sama satu ya, atau nol kurang dari M, M kurang dari satu, berarti garisnya miring, miring, tapi tidak securam yang ini. Ya, tidak securam yang miringnya 45 derajat gitu ya. Kemudian, kenaikan pada sumbu Y itu lebih kecil dibanding pergeseran pada sumbu X. Jadi, garisnya itu terlihat agak datar ya. Seperti itu. Ya, kita bisa sebut ini garis landai atau cenderung mendatar gitu. Oke, dan terakhir, kalau nilai gradiennya itu lebih besar dari satu, ini ya, lebih besar dari satu, maka garisnya itu semakin curam. Ya, gitu. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kalau misalnya nilai makin tinggi nilai M, maka apa namanya kemiringannya semakin besar gitu ya. Nah, di sini artinya setiap kenaikan kecil di sumbu X diikuti kenaikan yang jauh lebih besar di sumbu Y, garis seperti ini terlihat hampir tegak gitu. Jadi, nilai gradien di sini itu menentukan bentuk garis ya, semakin besar nilai M, garis itu makin tegak. Ya, semakin kecil itu garis semakin mendatar. Ya, dan kalau nilainya negatif, garis akan menurun dari kiri ke kanan, kayak gitu. Oke, di sini ada dua garis ya, yaitu garis A di sisi kanan bawah dan garis B di sisi kiri atas. Keduanya ini eh, sama-sama tampak miring ya, miring ke kanan. Tapi kalau kita perhatikan lebih teliti lagi, tingkat kemiringannya itu nggak sama ya. Nah, di sini kita akan coba cari perbandingan yang esensial antara kedua garis ini. Ya, untuk mengetahui perbedaan antara garis A dan garis B, kita perlu tahu gradien atau M-nya terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari garis A yang memiliki titik awal di 3,1 dan titik akhir di 8,4. Ya, di sini gradiennya kita hitung menggunakan rumus Y2 dikurangin 1 Y1 dibagi X2 dikurang X1. Ya, M dari garis A itu dihitung dengan 4 dikurang 1 dibagi 8 dikurang 3 sama dengan 3 per 5. Ya, jadi dijadikan bilangan bulat, hasilnya adalah 0,6. Jadi di garis A ini gradiennya itu 0,6. Nah, karena nilai gradiennya 0,6, artinya 0 ini lebih kecil dari M, ya kan? Dan M lebih kecil dari satu, ya. Kemudian, eh, kalau kita lihat dari slide sebelumnya, dalam kasus seperti ini, garis dengan nol lebih kecil dari M dan M lebih kecil dari satu itu disebut cenderung mendatar atau landai. Ya, nah setiap kenaikan satu satuan pada sumbu X, nilai Y-nya ini akan naik sebesar 0,6 gitu. Oke, selanjutnya kita lihat garis B. Garis B dengan titik 1,2 dan 2,7. Ya, di sini kita hitung gradiennya. M sama dengan 7 dikurang 2 dibagi 2 kurang satu, yaitu sama dengan 5 dibagi satu, hasil M-nya adalah 5.
ya. Karena nilai M-nya ini lebih besar dari satu, ya kan? Maka garis ini cenderung tegak atau curam. Nah, pada kondisi ini, setiap kenaikan pada satuan pada sumbu Y itu akan diikuti oleh pertambahan kecil pada sumbu X sebesar satu, ya, sebesar satu per M-nya gitu. Nah, dari hasil ini kita bisa simpulkan bahwa untuk garis A karena gradiennya kecil yaitu 0,6, maka D1-nya itu bernilai 0,6. Ya, nanti garisnya itu tampak landai. Nah, sedangkan untuk garis B karena gradiennya eh, besar yaitu 5, maka D2-nya itu bernilai 0,2. Ya, garisnya nanti tampak curam gitu. Jadi kalau misalnya tadi di A itu D1-nya berarti 0,6, ya, dan eh, D2-nya itu bernilai 0,2. Nah, dari mana hasilnya? Nanti akan kita pelajari di slide apa namanya selanjutnya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke algoritma DDA. Algoritma DDA ini digunakan untuk menentukan posisi pixel di sepanjang sebuah garis. Ya, jadi dengan kata lain, DDA ini membantu komputer menggambar garis dengan cara menghitung koordinat setiap titik pixel satu per satu, ya berdasarkan posisi pixel sebelumnya. Nah, pada dasarnya, algoritma DDA yang kita bahas kali ini itu menggunakan asumsi bahwa garis itu berada di kuadran satu atau di kuadran 2, ya, yang artinya garis bergerak dari kiri ke kanan, bisa naik ke atas atau sedikit ke bawah. Ya, selain itu, di sini DDA ini juga digunakan untuk dua tipe garis, yaitu garis yang cenderung mendatar dan garis yang cenderung tegak. Ya, jadi dengan menggunakan DDA, komputer itu tidak perlu menghitung semua titik sekaligus, cukup menentukan satu titik awal aja. Ya, lalu menghitung titik berikutnya secara berurutan. Nah, proses sederhana ini membuat penggambaran garis menjadi lebih efisien, lebih halus, dan juga lebih cepat. Bahkan untuk sistem komputer grafis yang sederhana sekalipun. Oke, sekarang kita akan melihat dua kondisi utama pada algoritma DDA, ya, yaitu garis yang cenderung mendatar dan garis yang cenderung tegak. Nah, kedua kondisi ini ditentukan berdasarkan nilai gradien M-nya. Pertama, untuk garis yang lebih mendatar, artinya nilai gradiennya berada di titik 0 dan juga 1. Ya, pada garis seperti ini, pergeseran X itu lebih besar, ya, daripada kenaikan Y-nya gitu ya. Jadi setiap kali kita berpindah dari satu pixel ke kanan, nanti nilai Y-nya ini akan naik sedikit sesuai dengan nilai gradiennya. Nah, rumusnya adalah X1 ditambah satu, ya, dan Y1 Y1 plus satu dengan Y1 YI ditambah M. Jadi X1 X1 plus satu sama dengan X1 ditambah satu dan Y YI plus YI plus 1 sama dengan YI ditambah M gitu ya. Artinya koordinat X naik satu satuan seperti setiap langkahnya, sedangkan Y bertambah besar eh, bertambah sebesar M gitu ya. Jadi nilai M-nya ini menunjukkan seberapa cepat garis itu naik saat kita bergerak ke kanan gitu. Oke, selanjutnya garis dengan M lebih besar dari satu atau garis cenderung tegak. Ya, untuk garis yang lebih tegak, nilai gradiennya itu lebih besar dari satu. Ya, pada garis seperti ini, kenaikan Y jauh lebih besar daripada perubahan X. Ya, maka setiap kali Y naik satu satuan, nilai X-nya itu hanya bertambah sedikit, yaitu sebesar satu dibagi M. Ya, satu dibagi M. Nah, rumusnya adalah YI plus satu sama dengan YI ditambah satu. Dan XI plus satu sama dengan XI ditambah satu per M.
Ya, jadi dengan rumus ini komputer bisa menghitung posisi titik berikutnya di sepanjang garis, baik garis landai maupun garis curam. Ya, setiap eh, titik baru itu ditentukan dari titik sebelumnya, ya dengan menambahkan nilai increment yang sesuai. Kayak selanjutnya, garis dengan nol lebih besar dari M dan M lebih besar dari minus satu. Nah, artinya di sini gradiennya negatif, ya, tapi nilainya kecil. Jadi garisnya itu menurun secara landai. Nah, untuk kondisi ini, setiap kali kita berpindah satu piksel ke kanan, ya, maka X-nya akan bertambah satu, ya. Nilai Y justru berkurang sebesar M, kayak gini, ya. Nah, di sini rumusnya adalah XI plus satu sama dengan XI ditambah, eh XI dikurang satu, ya. Dan YI plus satu sama dengan YI dikurang M. Ya, artinya posisi X-nya ini berkurang satu langkah, ya, sedangkan Y-nya turun sedikit sesuai dengan nilai gradiennya, gitu ya. Terus eh, garis garis dengan M ini lebih kecil dari minus satu, ya, ini artinya eh, garisnya menurun dengan kemiringan yang tajam. Maka yang kita tambahkan itu justru adalah nilai Y-nya. Ya, dan nilai X-nya itu disesuaikan dengan rumus YI plus satu sama dengan YI ditambah satu, gitu ya, yaitu em, kemudian XI plus satu sama dengan XI dikurang satu per M, gitu ya. Nah, untuk dua ini, kalau garisnya turun pelan, ya kita ubah nilai X-nya dulu. Kalau garisnya turun tajam, kita ubah nilai Y-nya dulu. Tujuannya apa? Supaya pergerakan garisnya itu tetap mulus dan setiap piksel yang dipilih tetap berjarak merata di layar. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Ini contoh dari algoritma DDA. Di sini kita mulai dari dua titik, yaitu titik awalnya 0,1 dan titik akhirnya 5,7. Ya. Nah, langkah pertamanya adalah menghitung gradien M-nya. Ya, untuk X1, X2 itu kan udah ada nih, X1-nya 0, X2-nya 5, kemudian Y1-nya 1, Y2-nya 7. Nah, terus kita cari M-nya. Dengan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Jadi, M sama dengan 7 dikurang 1 dibagi 5 dikurang 0. Ya, sama dengan 1,2. Ya. Nah, kemudian kita ambil selisih nilai Y-nya terlebih dahulu, yaitu Y 2 dikurangi Y1 berarti 7 dikurang satu, gitu ya. Kemudian dibagi 5 dikurang 0. Kemudian kita bagi hasilnya, yaitu 6 dibagi 5 yaitu 1,2, gitu. Jadi artinya setiap kali X-nya bertambah satu satuan, Y akan naik sekitar 1,2 satuan, gitu ya. Itu gradien garisnya. Nah, selanjutnya kita hitung kebalikannya dengan rumus satu per M. Ya, berarti satu dibagi 1,2 dan hasilnya adalah 0,83. Nah, nilai ini nanti akan kita gunakan untuk menambah posisi X atau Y secara bertahap, kayak gini. Ya, kayak gini. Nah, ini 0,0 ditambah 0,83, 0,83 tambah 0,83, 1,66 ditambah 0,83, kayak gitu. Ya, lalu berturut-turut, ya, X-nya ditambah 0,83 di setiap langkah, sehingga menghasilkan 0,83, 1,66, 2,59, 3,42, 4,25, dan 5,08. Kemudian, setiap hasil ini akan kita bulatkan ke bilangan piksel terdekat. Ya, 0,83 itu dekat dengan 1,66 dekat dengan 2,59 dekat dengan 3,42 dekat dengan 3,
4,25 dekat dengan 4, 5,8 dekat dengan 5. Nah, dari sini kita bisa menghasilkan titik-titik yang diaktifkan oleh komputer, yaitu X-nya 0, Y-nya 1, jadi 0,1 ini titik awal, kemudian 1,2 ya, lalu 2,3, 3,4, 3,5, 4,6, dan 5,7. Jadi benar dari titik awal 0,1 dan titik akhirnya 5,7. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke algoritma Brazenham. Algoritma ini diciptakan oleh Jack Brazenham untuk menggambar garis secara efisien di layar komputer. Kalau kita lihat pada gambar, itu ada garis hitam miring ya, dari titik 0,0 ke arah 4,3 ya. Nah, garis ini disebut dengan actual line ya, atau garis sebenarnya secara matematis gitu. Masalahnya garis seperti ini itu tidak bisa digambar sempurna di layar. Kenapa? Karena layar itu tadi terdiri dari kotak-kotak piksel gitu ya. Nah, algoritma Brazenham ini membantu kita untuk menentukan piksel mana yang paling mendekati garis yang sesungguhnya gitu. Berbeda dengan line equation tadi atau DDA, algoritma Brazenham ini tidak menggunakan pembagian atau pecahan sama sekali. Ya, semua perhitungannya itu dilakukan dengan bilangan bulat atau integer gitu ya. Hasilnya, proses komputasinya menjadi lebih cepat, lebih ringan, dan juga lebih efisien, terutama pada komputer atau sistem grafis yang punya keterbatasan daya komputasi. Nah, Brazenham di sini memeriksa posisi garis terhadap piksel di layar, ya. Jadi setiap kali bergerak ke kanan satu piksel, algoritma ini akan mengecek apakah garisnya lebih dekat ke piksel di bawah atau piksel di atas. Ya, jika lebih dekat ke atas, piksel di atas akan dipilih. Kalau lebih dekat ke bawah, maka piksel bawah yang diaktifkan. Proses ini terus-menerus diulang sampai titik akhir garis itu tercapai, gitu. Yaitu adalah cara algoritma dari Brazenham, gitu. Oke, selanjutnya, algoritma Brazenham yang kita pelajari kali ini itu adalah versi dasar. Ya, artinya algoritma ini hanya bisa digunakan untuk menggambar garis yang berada di kuadran satu, ya, dan dengan nilai gradien antara 0 dan 1, gitu. Ya, dan ditulis sebagai 0 lebih kecil dari M dan M lebih kecil dari 1. Gitu, artinya apa? Artinya garis yang bisa digambar dengan algoritma ini adalah garis yang naik ke kanan atas secara landai, bukan yang curam, ya, bukan yang menurun, dan bukan yang ke arah kiri. Gitu, jadi kita cuma fokus ke sini aja. Jadi X dan Y-nya itu sama-sama bertambah, ya, dan kemiringan garisnya itu tidak lebih dari 45 derajat. Ya, kalau garisnya berada di kuadran lain atau punya gradien yang lebih besar dari satu atau negatif, maka algoritmanya itu perlu sedikit kita modifikasi. Ya, kita bisa lakukan pembalikan sumbu atau pertukaran peran antara X dan Y. Gitu ya. Namun, untuk tahap ini kita fokus dulu pada versi paling sederhana supaya konsep dasarnya itu benar-benar dipahami. Ya. Bagi kalian yang ingin memahami pembuktian matematis dan turunan lengkap dari algoritma Brazenham, kalian bisa baca buku eh, bisa baca lebih lanjut di buku Computer Graphic ya, karya Hearn and Baker. Di sana dijelaskan secara rinci bagaimana algoritma ini diturunkan dari persamaan garis ya, dan bagaimana logika perbandingan pikselnya dibangun secara matematis gitu. Jadi untuk tahap dasar ini algoritma Brazenham hanya bekerja pada kuadran satu dengan nilai gradien antara 0 dan 1 dan menggunakan bilangan bulat tanpa pembagian. Jadi kita fokus dulu ke bentuk garis yang sederhana dan juga landai ya. Oke, ini adalah contoh visual dari bagaimana algoritma Brazenham ini bekerja dalam
menentukan piksel-piksel garisnya, kita lihat pada gambar ini, ada garis miring yang disebut equal line, ya, actual line, yaitu garis matematis yang sebenarnya. Nah, kita ingin menggambar garis ini di layar, tetapi layarnya itu terdiri dari piksel-piksel yang berbentuk kotak, jadi kita perlu memilih piksel mana aja yang paling mendekati garis yang sesungguhnya di setiap langkah. Nah, langkahnya adalah pertama, kita bisa memilih piksel di kanan secara langsung, yaitu XI plus 1, ya, terus YI, yang ini, ya, XI plus 1 dan YI, atau kedua, piksel di kanan atas, yaitu XI plus 1, YI plus 1, ya, kayak gitu. Nah, untuk memutuskan piksel mana yang lebih dekat dengan garis sebenarnya atau yang disebut actual line, kita gunakan sebuah nilai pembeda yang dinamakan D1. Ya, D1 ini nih. Ya. Nah, D1 ini berfungsi sebagai penentu arah. Ya, kalau D1 bernilai kurang dari 0, ya, maka artinya garis masih berada di bagian bawah tengah kotak piksel, gitu ya. Atau ini berarti hasilnya negatif ya D1-nya, gitu. Nah, sehingga piksel berikutnya yang dipilih adalah XI plus 1 Y1. Jadi posisinya Y-nya ini tetap tidak bertambah. Beda sama yang ini. Kalau yang XI plus 1 YI plus 1 kan Y-nya bertambah ya. Tapi kalau misalnya XI plus 1 Y1 berarti Y-nya tidak bertambah. Y-nya itu tetap. Ya kalau misalnya D1-nya ini kurang dari 0. Ya atau negatif. Ya seperti itu. Oke, kebalikan dari yang tadi. Kalau D1-nya ini di sini bernilai positif atau lebih dari 0, maka kita akan memilih piksel X1 ditambah 1, Y1 ditambah 1. Gitu, karena garisnya itu sudah lebih dekat ke arah atas. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah flowchart atau alur langkah dari bagaimana algoritma Bresenham bekerja saat gradien garisnya berada di antara 0 dan 1. Ya, artinya garis miring ke atas tapi tidak terlalu curam. Ya, di sini pertama kita mulai dengan menghitung nilai-nilai awal yang dibutuhkan, ya, yaitu dx sama dengan x2 dikurang x1, yaitu selisih koordinat x antara titik awal dan titik akhir, terus kemudian dy ini y2 dikurang y1, yaitu selisih koordinat y, lalu kita tentukan kedua nilai pembedanya, ya, dengan cara dy sama dengan y2, D1 sama dengan 2 dikali dy, dan D2 sama dengan 2 dikali dx dikali dy. Nah, tadi kan pada saat kita pakai garis lurus itu, yang line actual kan kita pakai D1 dan D2 ya. Nah, cara untuk mencari D1 sama D2 adalah dengan cara D1 sama dengan 2 dikali dy, sedangkan untuk D2 sama dengan 2 dikali dx dikurang dy. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita hitung nilai awal P, ya, atau parameternya. Parameternya itu karena di sini kita pakai 0 kurang dari 1 M kurang dari 1 M kurang dari 1, maka eh, kita parameternya pakai D1 dikurang DX. Ya, dan tentu saja kita mulai dari titik awal garis yaitu X1 dan juga Y1. Ya, jadi X-nya ini pakai X1, Y-nya pakai Y1. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan proses berulang sampai X-nya itu mencapai titik akhir atau X2. Ya, terus kemudian di setiap langkah algoritmanya akan memeriksa nilai P. Apakah P-nya itu sudah lebih besar sama dengan 0 atau belum? Kayak gitu. Jika nilai P-nya lebih besar atau sama dengan 0, artinya garisnya itu sudah cukup naik ke atas.
ya maka kita naikkan posisi Y 1 piksel, ya, yaitu Y plus 1. Ya, selanjutnya eh, perbarui nilai P dengan rumus P ditambah, sorry, di sini dikurang D2, ya. Nah, sebaliknya jika P-nya kurang dari 0, ya, berarti garisnya masih berada di bawah tengah piksel, maka posisi Y-nya itu tetap. Ya, kalau di sini kan Y-nya ditambah 1, yang sebelah kanan kalau iya. Kalau tidak, maka Y-nya tetap gitu. Nah, setiap kali setelah keputusan ini diambil, kita selalu geser ke X sama dengan X plus 1. Ini kayak looping ya, atau perulangan. Kayak gitu. Oke, lalu diulangi prosesnya sampai mencapai X eh, lebih besar atau sama dengan X2. Ya, maka algoritmanya akan berhenti atau stop gitu. Nah, dengan langkah-langkah ini, algoritma Bresenham itu bisa menggambar garis lurus dengan cepat karena dia hanya menggunakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tanpa perlu operasi pecahan atau pembagian. Ya, kalau kita lihat di sini kan nggak ada tuh pembagian-pembagian atau pepecahan ya. Nah, inilah sebabnya algoritma ini tuh sangat efisien dan banyak digunakan dalam sistem grafika komputer, termasuk di dalam rasterisasi gambar gitu. Nah, sekarang kita coba gambar garis dari titik awal 0,1 dan ke titik akhir 6,5, terus garis dari 2,2 ke 7,5, dan ketiga garis 0,1 ke 5,7. Ini kita akan contohkan satu persatu. Oke, sekarang kita mulai dari garis 0,1 ke 6,5. Oke, sekarang kita tentukan dulu untuk nilai awalnya ya. Untuk nilai X pertama, X1 itu adalah 0 ya, 0. Kemudian X2 ini ada 6 ya, X2-nya 6, kemudian Y1-nya 1, kemudian Y2-nya 5. Ya, selanjutnya kita tentukan DX-nya ya, DX-nya ini X2 dikurang X1 yaitu 6 ya. X2 nih, X2 dikurang X1, DY-nya itu Y2 dikurang Y1 ya, 5 dikurang 1 yaitu 4. Nah, kemudian kita cari gradiennya atau M-nya ya, tingkat kemiringannya. Ya, tingkat kemiringannya di sini adalah DY dibagi DX ya, yaitu 4 dibagi 6 hasilnya adalah 0,67. Terus kemudian di sini kita lihat bahwa M-nya ini kurang dari 1. Ya, M kurang dari 1, maka kita gunakan eh, langkah utamanya di sumbu X. Di sumbu X-nya. Ya, oke. Selanjutnya kita cari parameter awalnya. Ya, kita hitung parameter awalnya. Parameter awal itu bisa menggunakan rumus P sama dengan 2DY dikurang DX. Ya, yaitu P sama dengan D-nya ini kan 4 ya. 2 dikali 4, terus dikurang DX. DX-nya di sini 6. Ya, berarti 2 kali 4 dikurang 6. 2 kali 4, 8 dikurang 6 sama dengan 2. Maka di sini parameternya itu adalah 2. Ya, kemudian X-nya di sini 0, Y-nya di sini 1. Ya, Y-nya 1. Terus kemudian kita tentukan X-nya. Ya, X-nya dulu. Di sini, jika parameternya itu lebih dari sama dengan 0, ya, kita cek dulu nih, parameternya itu lebih besar daripada 0 atau lebih kecil daripada 0. Nah, di sini kan parameternya itu 2, yaitu lebih besar daripada 0. Maka kita pakai rumus yang ini. Ya, berarti X-nya di sini bertambah 1. Ya, tadinya 0 bertambah 1. Di sini X-nya jadi 1. Terus kemudian Y-nya bertambah 1. Y-nya bertambah 1. Yang tadinya 1 terus jadi 2. Ya. Terus kemudian kita tentukan P di sini.
Ya, P-nya itu kita karena di sini jika P lebih besar sama dengan nol, maka P-nya sama dengan P ditambah D2. Nah, kita sudah hitung di sini D2-nya. D2 itu rumusnya menggunakan 2 dikali DY dikurang DX. Ya, sama dengan di sini 2 dikali 4 dikurang 6. Ya, DY dikurang DX, 4 dikurang 6, hasilnya adalah minus 4. Ya, kemudian di sini P sama dengan P ditambah D2. Ini P-nya parameter sebelumnya itu kan 2 ya. Maka di sini P sama dengan 2 ditambah D2. D2-nya di sini minus 4. Ya, 2 ditambah minus 4 hasilnya adalah minus 2. Maka di sini hasilnya adalah minus 2 gitu. Terus kemudian kita tentukan X awalnya lagi. X awal di sini itu berapa? Ya, di sini kan kita dapat hasil minus 2 parameternya. Nah, ini parameter ini kurang dari 0 karena minus kan ya hasilnya, negatif. Maka kita pakai rumus yang ini. Jika P lebih kecil dari 0, maka X-nya bertambah 1. Ya, kita lihat di sini. Ya, yang tadinya X-nya 1 bertambah 1 jadi 2. Ya, kemudian Y-nya ini tetap. Ya, maka tetap 2 di sini. Ya, kemudian untuk mencari parameter selanjutnya, kita pakai rumus yang jika P lebih kecil dari 0. Kita pakai P sama dengan P plus D1. Ya, parameter sebelumnya itu kan minus 2 ya. Minus 2 ditambah D1. Ini harusnya plus ya. Ditambah D1. D1 di sini tadi 8. Berarti minus 2 ditambah 8. Hasilnya adalah 6. Kayak gitu seterusnya. Hitung seterusnya seperti itu. Sampai X-nya ini ke angka 6. Ya, karena kan di sini kan langkah utamanya tadi mulai dari sumbu X. Ya, berarti kita hitung sampai X-nya adalah 6. Seperti itu baru kita berhenti. Ini mirip sama perulangan ya, sehingga menghasilkan garis 0,1 sampai di sini 6 ya, 6 koma 5 gitu teman-teman ya. Ini untuk membuat garis 0,1 dan 6,5. Oke, selanjutnya nah di sini em, kita pakai garis 2,2 sampai 7,5. Parameter awalnya itu eh sorry, garis awalnya, titik awalnya itu 2,2 sampai ke titik akhirnya 7,5. Oke, di sini kita tentukan X-nya. X1-nya itu 2, kemudian X2-nya ini 7, Y1-nya 2, Y2-nya 7. Sorry, 5 ya. Oke, kemudian setelah itu kita hitung dx dan dy-nya. Dx-nya di sini x1 dikurang x2, yaitu 7 kurang 2 hasilnya 5. Dy-nya itu dari 5 dikurang 3, yaitu sorry, 5 dikurang 2 hasilnya 3, kayak gitu. Terus selanjutnya kita cari eh, m-nya atau gradients-nya ya. Nah, di sini gradients-nya dy dibagi dx, yaitu dy-nya ini 3 dibagi dx-nya 5. Hasilnya adalah 0,6. Nah, di sini karena m-nya kurang dari 1, maka kita gunakan langkah utama di sumbu x. Ya, jadi selama m-nya ini lebih dari 1, sama seperti garis yang sebelumnya, maka langkah utamanya yaitu dari sumbu x ya. Oke, selanjutnya kita hitung parameter awalnya ini ya, yaitu eh, dengan menggunakan rumus P sama dengan 2 dikali DY dikurang DX. P sama dengan 2 dikali DY. DY-nya tadi 3, terus kemudian dikurang 5. 5 di sini ya. Jadi 2 dikali 3 ini 6 dikurang 5 hasilnya adalah 1. Jadi parameter sebelumnya adalah 1. Nah, selanjutnya di sini kan P-nya itu lebih besar daripada 0, maka X-nya itu bertambah 1, ya. Yang tadinya 2 jadi 3.
karena bertambah satu. Dan Y-nya juga bertambah satu. Ya, yang tadinya 2 menjadi 3. Terus selanjutnya P-nya itu diperbarui dengan P ditambah D2. Tadi kita udah hitung D2-nya. D2-nya di sini 2 dikali DY dikurang DX. Ya, jadi 2 dikurang 3. Ya, 2 dikali 3 dikurang 5. Hasilnya adalah 2 dikali minus 2. Ya, yaitu minus 4. Jadi D2 di sini minus 4, D1-nya 6. Ya, jadi di sini kita hitungnya P sama dengan P awalnya tadi berapa? 1, terus ditambah D2. D2-nya adalah minus 4, 1 ditambah minus 4, hasilnya adalah minus 3. Ya, nah, di sini kalau parameternya negatif atau kurang dari 0, maka X-nya bertambah 1. Berarti di sini X-nya bertambah 1, yang tadinya 3 bertambah jadi 4. Kemudian Y-nya di sini tetap. Ya, nih, Y-nya tetap. Ya, selanjutnya kita hitung parameternya. Ya, kita hitung parameternya menggunakan P ditambah D1. P-nya tadi minus 3 ya, minus 3 ditambah D1-nya 6. Jadi minus 3 ditambah 6 sama dengan 3 ya, sama dengan 3 di sini. Sorry, di sini. Ya, nah kita ulang terus ya perhitungannya sampai X-nya ini sama dengan 7 gitu. Ya, sehingga menghasilkan 2,2, 3,3, 4,3, 5,4, 6,4, dan 7,5. Jadi X-nya itu ada di 2 ya. Terus kemudian Y-nya ini ada di 5. Ya, Y-nya ada di 5. Terus X-nya di sini akhir di 7. Kayak gitu. Ini adalah cara untuk menghasilkan garis dengan titik awal 2,2 dan 7,5. Seperti itu cara perhitungannya. Oke, selanjutnya di sini kita hitung garis 0,1 sampai 5,7. Ya, pertama kita hitung X1-nya. X1-nya di sini 0, X2-nya 5, terus kemudian Y1-nya 0, Y2-nya 7. Ya. Selanjutnya kita hitung DX dan DY. DX-nya di sini 5 dikurang 0 sama dengan 5, 7 dikurang 1 sama dengan 6. Ya, selanjutnya kita hitung gradients-nya atau M-nya. Ini DY dikurang DX. Ya, hasilnya adalah 6/5. Ya, 6 dibagi 5 hasilnya 1,2. Nah, di sini gradients-nya itu beda sama yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu di bawah 0, di bawah 1 ya, M-nya kurang dari 1. Nah, di sini M-nya kurang dari sorry, M-nya lebih dari 1. Ya, tapi coba kita gunakan langkah menggunakan sumbu X dulu atau M dikurang lebih apa kurang dari 1 dulu ya. Oke, di sini parameter awalnya adalah 2 dikali DY dikurang DX ya. Em, 2 dikali 6 ya dikurang 5 ya. 2 dikali 6 12 dikurang 5 7. Maka hasil parameter awalnya adalah 7. Kayak selanjutnya D1-nya ini kita hitung 2 dikali DX yaitu 10. D2-nya 2 dikali 6 kurang 5 2. Jadi D1-nya 10, P-nya 7, D2-nya 2. Selanjutnya kita hitung parameter awalnya ya. Sorry. Selanjutnya kita hitung X-nya ya. Di sini P-nya itu 7, maka berarti P-nya lebih dari 0 kan ya? Lebih dari 0, maka di sini kalau P-nya lebih dari 0, maka X-nya ditambah 1. Ya, X-nya ditambah 1, kemudian Y-nya juga ditambah 1. Ya, ini kan tadinya 0 jadi 1, ini Y-nya tadinya 1 jadi 2. Ya, selanjutnya kemudian eh
Karena P-nya lebih besar dari 0, maka kita pakai perhitungan parameternya dengan P ditambah D2. Maka parameter selanjutnya adalah P 7 ditambah D2. D2 di sini 2. Maka hasilnya adalah 9. Kayak gitu. Terus kemudian di sini P-nya masih lebih besar daripada 0, ya. Maka X-nya bertambah lagi 1, ya. Terus Y-nya bertambah lagi 1. Ya, selanjutnya kita hitung lagi dengan parameter yang sama, ya. P lebih besar dari 0, yaitu 9, ditambah D2, D2-nya 2, 9, 10, 11. Hasilnya 11. Seperti itu ya, itu untuk perhitungan menggunakan sumbu X atau M lebih kecil dari satu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan rumus ini, ya, eh, hasilnya itu tidak tepat ya. Jadi gambar garisnya itu tidak dapat digambarkan dengan tepat. Ya, maksudnya hasil garis yang muncul di layar yang berupa Excel ini tidak persis menempel pada garis matematis yang sebenarnya. Jadi nggak nempel pada garis ini, gitu ya. Nih kalau kalian perhatikan, gitu ya. Jadi tidak persis menempel pada garis matematis sebenarnya atau actual actual lainnya ya, kayak gitu. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Karena algoritma Bresenham ini yang biasa kita pelajari di awal itu kan versi sederhana, ya kan, dibuat dengan asumsi bahwa gradiennya ini berada di antara 0 dan 1 aja. Ya, artinya garis yang digambar lebih landai, atau tidak terlalu miring gitu ya. Nah, sedangkan untuk kasus di sini, di slide sebelumnya ini, dia M-nya itu sudah lebih dari satu, gitu ya, yaitu 1,2. Sedangkan kan algoritma Bresenham itu yang versi dasarnya itu selalu melangkah pada sumbu X ya, pada sumbu X ini, gitu. Nah, setiap kali naik satu pixel gitu, sehingga ketika M-nya lebih besar dari satu, hasilnya itu akan melompat dan garisnya tidak lagi halus atau tidak mengikuti arah yang sebenarnya, seperti itu ya. Oke, nah makanya pada versi ini algoritma Bresenham itu digunakan untuk garis yang lebih curam, yaitu menggunakan M eh, lebih besar daripada satu, yang artinya perubahan pada sumbu Y itu lebih besar dibandingkan sumbu X. Ya, jadi kalau di algoritma sebelumnya M-nya M-nya lebih eh, kurang dari satu. Nah, kita bergerak ke kanan setiap langkah dengan menambahkan X. Nah, kalau di sini justru Y-nya yang jadi acuan langkah utama. Kalau yang sebelumnya tadi kan X-nya ya yang jadi langkah utama gitu. Kalau di sini dia Y-nya yang jadi langkah utama, garis yang akan naik ke atas tiap iterasinya gitu. Nah, di sini langkahnya adalah pertama kita hitung dulu dx-nya dan dy-nya. Ya, dx-nya sama kayak tadi, perhitungannya x2 dikurang x1, dy-nya juga y2 dikurang y1. Lalu untuk D1-nya itu 2 dikali dx, terus kemudian D2-nya 2 dikali dx dikurang dy, ya. Selanjutnya kita tentukan nilai awal parameter keputusannya dengan rumus P sama dengan D1 dikurang dy, ya. Ini parameter awal ya, teman-teman ya. Selanjutnya kita mulai dari titik awal yaitu X1 ya dan Y1. Oke, kedua kita periksa nilai kondisi P-nya. Kalau misalnya P-nya lebih besar sama dengan 0, artinya garisnya itu sudah melewati batas tengah antar piksel. Ya, makanya P-nya itu diperbarui dengan P ditambah D2, ya, dan X-nya naik satu pixel. Kalau Y-nya udah pasti bertambah juga satu pixel ya, karena kita perlu bergerak ke kanan juga gitu. Tapi kalau misalnya B-nya ini lebih kecil dari 0, berarti garisnya itu masih di bawah garis ideal, makanya P-nya di sini diperbarui dengan P ditambah D1, dan X-nya di sini tetap tidak berubah, sedangkan Y-nya itu akan selalu bertambah satu karena kita bergerak ke atas gitu ya. Dan proses ini akan terus diulang sampai Y-nya itu lebih besar sama dengan Y2, yaitu titik akhir garis tercapai. Maka baru stop gitu ya. Oke, sekarang kita coba terapkan garis dari titik 0,1 ke 5,7 ini menggunakan algoritma untuk garis dengan M lebih besar dari satu. Ya, di sini
Em, kita hitung dulu X1-nya, ya, X1-nya di sini 0, ya. Kemudian X2-nya 5, terus kemudian Y1-nya 1, Y2-nya 7, ya. Terus kemudian kita hitung DX dan DY. DX kita hitung dengan X2 dikurang X1 yaitu 5, DY-nya Y2 dikurang Y1 yaitu 6. Kemudian kita hitung M-nya. M-nya ini DY dibagi DX yaitu 6, dibagi 5 yaitu 1. Nah, kemudian kita gunakan versi algoritma untuk M lebih dari 1. Ya, artinya iterasi utama dilakukan pada sumbu Y, beda sama yang sebelumnya. Ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya em, kita hitung parameter awalnya. Ya, parameter awalnya di sini P sama dengan 2dx dikurang dy. Ya, berarti 2 dx-nya itu 5 dikali 5 dikurang dy 6. Maka hasilnya 10 dikurang 6 yaitu 4. Nah, ini P-nya sama dengan 4. Gitu, terus kemudian kita hitung X-nya. Ya, di sini parameternya itu besar daripada lebih besar sama dengan 0, ya kan? Nah, maka kita pakai yang ini, ya, yaitu X-nya bertambah 1, X-nya bertambah 1, dan Y-nya juga bertambah 1, gitu ya. Terus kemudian jika P-nya lebih kecil dari 0, maka X-nya tetap, Y-nya bertambah 1. Nah, terus kemudian di sini kita dapatkan sorry. Di sini kita hitung parameternya lagi. Ya, tadi kan parameter awalnya 4. Nah, kita hitung lagi nih. Karena di sini P-nya masih lebih besar dari 0, maka kita pakai rumus yang ini. P lebih besar dari 0, maka P sama dengan P plus 2. P plus D2. P-nya kan tadi 4. D2-nya minus, mana? Nih, minus 2. Maka 4 ditambah minus 2. Sama dengan hasilnya 2. Oke, selanjutnya parameternya eh 2. Nah, maka parameter masih lebih besar dari 0. Maka X-nya ditambah 1. Di sini masih ditambah 1. Terus Y-nya juga bertambah 1. Ya, yang tadinya 2 bertambah 1 jadi 3. Ini X-nya yang tadinya 1 bertambah 1 jadi 2. Sorry, ini yang 2 bertambah 1 jadi 3. Oke, terus kemudian kita hitung terus, ya. Sampai di ini P kurang dari sama dengan 0 juga masih pakai yang ini ya, karena ini kurang lebih dari sama dengan. Ya, berarti kalau misalnya masih 0, berarti masih pakai yang ini. P lebih besar sama dengan 0, maka X-nya bertambah 1. Ya, X-nya juga bertambah 1. Oke, kemudian P sama dengan P ditambah D2. 0 ditambah minus 2. Hasilnya adalah minus 2. Seperti itu. Ya, itu untuk perhitungan menggunakan M lebih dari 1. Kayak gitu. Sehingga kita dapatkan di sini ya 0,1, 1,2, 2,3, 3,4, 3,5, 4,6, dan 5,7. Jadi di sini garis awalnya di antara 0 dan 1, dan garis akhirnya ada di 5 dan eh garis tengah antara 5 dan 7 gitu. Ya, jadi eh apa namanya, dari perhitungan titik-titik yang terpilih ini, titik inilah yang paling dekat dengan garis aslinya, ya, tanpa harus melakukan pembagian sama sekali. Yaitulah keunggulan dari algoritma Bresenham ini. Jadi kesimpulannya kalau gradiennya ini gradien garisnya lebih besar dari 1, kita tinggal ubah orientasi langkahnya, bukan dari X, tapi patokannya Y, ya, dan juga sebaliknya. Jadi dengan begitu garis yang curam pun bisa digambar dengan halus dan juga efisien. Ini kan curam ya, cukup curam gitu ya, gambarnya dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke, setelah kita belajar cara menggambar garis, sekarang kita bahas sedikit tentang atribut garis. Atribut ini menentukan bagaimana tampilan garis di layar, apakah tebal, tipis, putus-putus, ataupun berwarna. Nah, ini yang pertama adalah ketebalan garis. Jadi, ketebalan garis ini mengatur seberapa tebal garis yang kita gambar. Misalnya, pada gambar di sini,
dari kiri ke kanan, ketebalannya itu makin meningkat. Ya, biasanya ini digunakan untuk membedakan jenis objek, ya seperti garis batas utama dengan garis bantu. Terus yang kedua adalah pola garis. Nah, ini berkaitan dengan bentuk garisnya. Apakah garisnya lurus penuh, putus-putus, atau kombinasi titik dan juga strip. Ya, pola garis ini sering dipakai untuk menunjukkan perbedaan fungsi objek dalam gambar teknik, misalnya garis konstruksi atau garis-garis tersembunyi. Dan yang terakhir, warna garis. Warna ini digunakan untuk memperjelas visualisasi, misalnya garis merah untuk peringatan, atau garis biru dan hijau untuk membedakan bagian-bagian objek, dan lain sebagainya. Jadi, di dunia grafik komputer, warna garis itu bisa ditentukan menggunakan model warna seperti RGB dan HSV, seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, jadi dengan mengatur ketiga atribut ini, kita bisa membuat tampilan grafik yang lebih jelas, lebih informatif, dan juga lebih menarik. Oke, pada pertemuan 6 ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas ini adalah tugas mandiri, bukan tugas kelompok. Tugasnya adalah membuat gambar garis dengan algoritma DDA dan Brazenham. Ya, ini ada dua soal dan dua-duanya dikerjakan ya. Kalau sudah selesai dibuat, simpan dalam format PDF dan simpan dengan nama file tugas 1, strip GK, strip nama kalian, strip NIM kalian. Ya, selanjutnya tugas yang sudah menggunakan format PDF tersebut diupload ke Google Drive. Nanti link Google Drive-nya kalian masukkan ke menu tugas yang ada di MyBase. Oke, terus sebelum memasukkan link Google Drive-nya ke menu tugas, tolong pastikan filenya itu sudah di-share untuk bisa dilihat oleh semua orang supaya bisa dibuka dan bisa dinilai. Ya, untuk batas akhir pengumpulan tugasnya akan saya sampaikan di grup WhatsApp mata kuliah grafika komputer. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita tentang cara menggambar garis dalam grafika komputer. Melalui materi ini kita bisa lihat bahwa menggambar garis di komputer itu bukan cuma soal rumus matematika aja, tapi juga tentang bagaimana komputer itu menampilkan garis agar terlihat halus, efisien, dan lebih menarik secara visual. Jadi, kedepannya kalau kalian membuat program atau desain grafis, coba perhatikan atribut garisnya juga ya. Karena detail kecil seperti ketebalan dan warna itu bisa membuat tampilannya jauh lebih jelas dan lebih profesional. Oke, sampai sini dulu untuk pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.